Haleluya. Salam. Kita dengarkan pernyataan Zuma yang mau berdebat dengan orang Kristen tentang keselamatan. Jadi Zuma, ya minta maaf lah kalau kamu ngomong dengan saya rendah sekali. Artinya cara berpikir kamu, intelektual kamu itu mirip, ya maklumlah hanya satpam biasa. Tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Jadi Bang Suba ini menentang semua pendeta-pendeta yang ada di Indonesia untuk berdebat. Dan saya rasa semua pendeta-pendeta itu Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Gak usah nantang. Yang merusak dunia ini Kristen apa Islam? Sudah 1400 tahun ini, 1447 tahun. Islam merusak dunia, merusak tatanan kehidupan, dan memporak-porandakan dari perjalanannya itu. Tidak bisa. Sekarang India itu sudah menahan 200 juta Muslim, harus ditiadakan karena mereka telah menghancurkan anak benua India. Itu negara Indianya, belum Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Ini 3 negara yang Muslim semua dan tidak mengindahkan keselamatan kehidupan itu. Berapa kuil, berapa candi yang dihancurkan oleh mereka dari abad 15, ya, dari abad ke-15 sampai abad 18. Jadi 300 tahun kehancuran orang Buddha dan Hindu itu. Kamu mau ngomong apa? Bukti keselamatan yang kita terima itu adalah dari Kristus. 1 Korintus 5 ayat 17, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah melalui kematiannya dan kebangkitannya dari antara orang mati, memberi bukti dan fakta dalam kehidupan orang percaya. Mereka mengalami kehidupan baru, sifat lama hilang karena hati batu telah dicabut, dan Allah mengaruniakan hidup baru yang lemah lembut. Jadi di manakah lemah lembutnya ajaran kamu? Nah, bukti keselamatan dalam pribadi, misalnya dari pribadi perempuan Samaria, ia bersedia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orangnya yang di situ. Jadi mengabarkan Injil bahwa hidup ini adalah keselamatan pribadi kita dan keselamatan orang lain. Mau memberitakan, bukan apologetika yang berbicara tentang mana ini Tuhan, hanya Tuhan doang yang kamu ngomongkan. Nggak ada tentang keselamatan yang ditampilkan, yang diminta oleh saya. Quran mengatakan bahwa Muhammad tidak selamat. Surat 19 ayat 71-72. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak masuk neraka, mendatangi neraka. Nah, di ayat 72-nya kemudian dipilih di antara kalian dan membiarkan orang-orang zalim dalam neraka
dalam keadaan berlutut. Sekarang apakah nabi kamu itu orang yang bertakwa atau zolim? Zolim. 5.000 orang Yahudi, orang Kristen di Najran dihabisin. Tidak ada lagi ceritanya. Ia bersaksi perihal Kristus. Yohanes 4 ayat 29, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus itu? Dia Kristus itu mungkinkah? Iya. Itu bukan Mr. M, bukan makhluk Mamat, bukan. Nah, dari situ wanita itu mendapatkan keselamatan pribadi. Lihat apa yang terjadi dengan kehidupan dunia. Bagaimana yang namanya sama dengan nabi kamu itu menabrakkan ke pesawat. Ya, September 11 kelabu itu biur hancur. Gedung kembar. Dan dalam waktu yang sama 5.000 orang di gedung itu habis seketika. Seorang yang bernama sama dengan nabi itu. Ngeri. Hilang manusianya. Kemudian apa, saudara-saudara? Ia memiliki kesuksesan dalam menuntun orang kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Jadi oleh Yesus tahu siapa orang itu. Dia berdialog dengan wanita itu dan tahu apa yang telah dia lakukan tanpa dikasih tahu siapa-siapa. Ini bukti keselamatan. Kalau memang ada bukti keselamatan di dalam Islam, nggak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa ada keselamatan di sana. Ada kepastian masuk surga di sana. Kalau Yesus jelas. Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tak ada seorang pun yang akan mengambil mereka dari tanganku. Kata Yesus. Kepada siapa saja yang mau menerima. Ada nggak kata-kata itu di dalam agama kamu, Zuma? Yang ada, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi minta ditunjukin. Sudah 1400 tahun minta ditunjukin. Jadi orang kalau bertanya minta tunjukin jalan, dia tidak tahu jalan. Sedangkan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Harus lewat Yesus. Enggak lewat Mamat. Apalagi dia kawin sama perempuan umur bocil, umur belum SD, umur kelas 6 SD. Umur 6 tahun itu kelas 1 SD aja belum masuk. Itu bukti pertama. Bukti kedua, keselamatan dalam pribadi orang Gadara yang tadinya gila. Ia memilih sikap hidup yang baru. Lukas 8 ayat 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan Saiton itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Takut
betapa hebatnya dan ajaibnya orang gila yang sembuh. Nabimu tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Ini Yesus itu orang buta melihat, orang tuli mendengar. Ini nabimu itu dalam banyak hadis, orang yang tadinya matanya benar, ditusuk sama dia. Orang hidup dimatiin. Yesus orang mati hidup kembali. Inilah karya keselamatan. Dan banyak dilakukan hal yang sama oleh pendeta-pendeta. Ia memiliki untuk mengikuti Yesus Kristus, Lukas 8 ayat 38, dan orang yang telah ditinggalkan senta-senta itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, perlihatkan bahwa kamu sekarang sudah sembuh. Pergi, kasih tahu orang kamu sudah sembuh. Muhammad orang waras dibikin gila. Gila perempuan, gila harta. Pokoknya banyak orang sudah gila. Akhirnya gila semua. Jadi begitu. Quran surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan Allah, kepada Allah dengan taubat yang murni. Mudah-mudahan udah beriman, udah bertobat, mudah-mudahan susunan kalimat macam itu. Kamu mau ngomong tentang keselamatan? Salah Zuma. Ya. Mana tadi Zuma? Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. My skin gets so... Islam bukan jalan keselamatan. Kristenlah jalan keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada di kolong langit ini orang boleh selamat, hanya nama Yesus Kristus. Terima kasih saudara-saudaraku. Dan mari kita maju terus untuk memberitakan Injil. Kemarin tadi malam, satu orang yang diislamkan oleh Zuma terima Yesus lagi. Dan saya suruh cari 2 orang, karena dia yang bertobat itu 3 orang. Masih ada 2 orang lagi. Dan penjelasan saya menukik orang Kristen masuk Islam terkutuk, yang mengutuk Allah, yang mengutuk Quran. Surat ke-5 ayat 47. Tuhan Yesus memberkati.